Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Metodologi Pendidikan Pendidikan di Fakultas Pendidikan Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan keempat ya, kita akan lanjutkan dari pertemuan ketiga kita terkait dengan ini ya, apa perbedaan dari penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, perbedaannya dari penelitian kuantitatif dan kualitatif ini, nah ini yang pertama, kuantitatif itu lebih menekankan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu. Sedangkan kualitatif itu lebih menekankan pada proses dibandingkan hasilnya. Jadi berbeda dong ya. Kuantitatif lebih menekankan pada penalaran makna dalam konteks situasi tertentu, kualitatif lebih menekankan prosesnya, proses penelitian yang didapatkan dari hasil. Kedua, hal-hal yang bersifat konkret, uji teoris dan beberapa nyata atau terukur. Jadi ini lebih ke ini ya, ada pengujian lebih dalam lagi bersifat kuantitatif dan kualitatif lebih adanya interaksi dari suatu bicara dengan bicara yang lain, sehingga ditampilkan berdasarkan sudut pandang yang dari suatu individu atau lebih tepatnya persepsi. Ketiga adalah menguji teori, mengungkap fakta, menunjukkan hubungan antar variabel dan memberikan deskripsi statistik serta menafsir dan mengamalkan hasilnya. Tapi itu lebih mengembangkan pengertian akan konsep yang akhirnya menjadi kalau kuantitatif untuk menguji teori, kalau kualitatif itu membuat teori. Nah, yang keempat adalah kuantitatif ini bersifat spesifik dan detail, sedangkan kualitatif ini masih bersifat umum, terkadang berubah atau masih berubah. Terkait datanya, jelas kalau kuantitatif lebih datanya bersifat kuantitatif atau meliput angka, kalau kualitatif bersifat deskriptif. Penjelasan. Untuk sampelnya juga berbeda, kuantitatif itu sampelnya sangat besar sekali, bisa 30 atau lebih sampel, dan kualitatif sampelnya kecil, cukup beberapa orang atau lingkungan tertentu itu masuk sampel. Kalau kuantitatif untuk observasinya ini lebih terstruktur dan surveinya menggunakan resolusinya dan SP-nya, jadi menggunakan alat atau instrumen, sedangkan kualitatif ini lebih dominan pada wawancara. Jadi teknik observasinya terlibat secara langsung, jadi langsung interaksi karena sifatnya interaksi dan juga fleksibel. Terkait dengan peneliti kuantitatif ini, peneliti mengambil jarak dengan yang diteliti, jadi ada jaraknya. Jadi karena penelitian kuantitatif itu tidak boleh subjektif. Kalau kualitatif ini peneliti tidak mengambil jarak dengan yang diteliti, jadi lebih dekat lagi, lebih interaksi lebih kuat dibanding penelitian kuantitatif. Perbedaannya di situ. Untuk analisis datanya, kuantitatif ini bersifat deduktif, kalau kualitatif ini induktif, jadi kebalikannya. Nah, itu perbedaan penelitian dari kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, untuk perpaduannya, penelitian kuantitatif dan kualitatif ini, pertama ini lebih cenderung kayak mix penelitian antara kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk jenis penelitian kuantitatif sebagai fasilitator penelitian kualitatif, jadi ini kuantitatif mendukung penelitian kualitatif. Orangnya adalah penelitian kuantitatif memberikan data latar belakang yang terukur untuk mengaitkannya dengan studi-studi skala kecil. Ini seringkali diambil dari data-data statistik ataupun sensus. Jadi penelitian kuantitatif sebagai fasilitator penelitian kualitatif. Jadi data-data angka-angka itu bisa dijadikan sebagai sumber masukan untuk penelitian kualitatif. Bisa data statistik ataupun sensus. Sedangkan yang penelitian kualitatif sebagai fasilitator penelitian kuantitatif ini kebalikannya ya. Jadi penelitian kualitatif mempunyai fungsi tertentu, yaitu sebagai sumber hipotesis yang akan diuji secara kuantitatif.
Ini sebagai pengembang dan pemandu strategi kuantitatif seperti questionnaire, skala indeks, ukuran, serta sebagai pembanding temuan-temuan kuantitatif. Ini misalnya aku membuatnya di sini. Jadi lebih dominan di kalau yang awalnya lebih dominan di kualitatif, kalau ini lebih dominan di kuantitatif, karena dan kualitatif lebih sebagai fasilitator atau mendukung pengertian kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah bentuknya sama antara kemampuan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kedua pendekatan ini dilakukan untuk saling mengisi kesenjangan yang muncul pada di lapangan, analisis dan juga laporan. Ini kali ini jarang digunakan sebenarnya, tapi yang lebih sering adalah yang kedua jenis ini. Nah, gambaran metode penelitiannya seperti ini ya. Jadi ini metode penelitiannya ada penelitian historis, deskriptif, perkembangan, kasus lapangan, korelasi, eksperimental, kausal komparatif, dan juga tindakan. Ini uraiannya sudah ada di sini, mungkin nanti bisa dipelajari satu persatu. Mungkin kalau saya jelaskan tidak apa. Untuk penelitian historis terbuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, tapi lebih sejarah ya, cenderung pada sejarah. Jadi mengambil data-data di masa lampau. Kemudian deskriptif ini lebih ke penjelasan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat yang namanya fakta dan sifat populasi atau data tertentu. Jadi lebih deskriptif penjelasan kalau mengarah ke kualitatif. Penelitian perkembangan itu menyelidiki pola atau urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktunya. Ini perkembangan, tapi perkembangan pola hidup masyarakat atau lebih sosial ya, seperti itu. Kemudian penelitian kasus atau lapangan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu objek. Ini biasanya cenderung pada studi ini ya, studi kasus. Cenderung pada studi kasus itu satu dampaknya yang lebih cenderung pada penelitian kualitatif. Kemudian kelima, penelitian korelasi untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu waktu dengan variasi waktu lain mendapatkan koefisien korelasinya. Jadi lebih cenderung pada keterkaitan antara variabel faktor korelasi. Jadi saya penelitian kuantitatif. Bagaimana korelasi antara kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan pengetahuan konsep siswa semacam itu. Kemudian masuk ke penelitian eksperimental itu untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan melakukan kontrol atau kendali. Nah, ini untuk eksperimental ini lebih cenderung pada kuantitatif, jadi untuk mengetahui sebab akibatnya. Sedangkan penelitian kausal atau komparatif untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tapi tidak dengan jalan eksperimen maupun pengamatan, ini melalui observasi saja. Jadi tidak spesifik detail kuantitatif melalui seperti yang penelitian eksperimental, tapi lebih melalui observasi. Dan 8 adalah penelitian tindakan untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan secara langsung serta dikaji hasilnya. Biasanya dilakukan tindakan kelas seperti itu tindakan. Jadi ada tindakan siklus 1, 2, dan 3. Jenis penelitian tadi sudah saya sampaikan ya, ada kuantitatif, salah satunya ada eksperimen dan non-eksperimen, interaktif dan juga non-interaktif. Eksperimen itu ada true eksperimen, quasi eksperimen, subjek tunggal, warna eksperimen ada deskriptif, komparatif, korelasi, survei, ex post facto. Interaktif tadi etnografi, ini lebih ke lapangan, studi kasus dari dasar studi kritis. Non-interaktifnya adalah analisis konsep sejarah atau historis tadi ya. Nah, semacam ini berbagai versi jenis penelitiannya. Ini ada dari Nasir 99, Ari Gunto 2002, dan Sugiono 2007. Banyak sekali sih ini ada referensinya tentang ini. Namun yang terpenting kita mengetahui apa yang jadi tugas kita sebagai mahasiswa semacam itu. Oke, jadi ini ya, kalau bisa kita menggunakan Sugiono ya, Sugiono atau Ari Gunto bisa bekerja. Oke, baik, mungkin cukup sekian materi kali ini terkait dengan perbedaan
penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk tugasnya kalian meresum ya, meresum terkait ini jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Masih perbedaannya antara eksperimen true, kuasi, dan subjek tunggal, kemudian eksperimen, interaktif, dan juga non-interaktif pada kualitatif. Kalian resume, kemudian dikirim di email saya. Mungkin itu aja tugasnya ya. Jangan lupa dikasih dengan sumber rujukannya, atau dari buku atau dari sumber internet. Alamatnya, URL-nya jangan lupa dimasukkan. Mungkin cukup itu dari saya. Tetap semangat dan rajin belajar. Terima kasih. See you next time. Saya Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.